civilians lost their life in the latest Happened drone last night in the strikes. city center where Increasing civilians number of drones from the southern border. Authorities Begitu Amerika Serikat menyita sebuah kapal kargo berbendera Iran, ketegangan langsung naik satu level. Tak butuh waktu lama, pasukan Garda Revolusi Islam merespons dengan aksi balasan yang melibatkan drone. Dalam laporan yang beredar, Iran menyatakan bahwa sasaran mereka adalah kapal-kapal milik AS yang tengah beroperasi di kawasan Timur Tengah. Jenis drone yang digunakan tidak dijelaskan secara terbuka. Namun, sejumlah analis militer menduga kuat bahwa Shahed 136 kembali menjadi ujung tombak dalam serangan tersebut. Yang menarik, pola ini bukan hal baru. Iran berkali-kali terlihat mengandalkan platform drone yang sama dalam berbagai operasi. Situasi ini kemudian memicu perdebatan di kalangan pengamat. Apa yang membuat Shahed 136 begitu diandalkan? Apakah karena kombinasi biaya murah dan efektivitas di lapangan, atau ada karakteristik teknis tertentu yang belum sepenuhnya dipahami publik? Langkah Amerika Serikat yang menyita sebuah kapal kargo berbendera Iran langsung memicu reaksi berantai di lapangan. Tidak lama setelah itu, pasukan Garda Revolusi Islam merespons dengan operasi balasan yang melibatkan penggunaan drone. Dalam laporan yang beredar, Iran menyebut bahwa sasaran mereka adalah kapal-kapal milik AS yang berada di kawasan Timur Tengah. Meski jenis drone yang dipakai tidak diumumkan secara resmi, sejumlah analis menilai bahwa Shahed 136 kemungkinan besar kembali digunakan dalam operasi tersebut. Di titik ini, perhatian para pengamat mulai bergeser. Bukan lagi sekadar pada insiden balas-membalasnya, tetapi pada pola yang berulang. Mengapa satu jenis drone ini terus muncul dalam berbagai operasi Iran? Jawaban awalnya sederhana, karena efektif. Tapi ketika ditelusuri lebih jauh, ceritanya menjadi lebih kompleks. Iran sejak lama berada dalam posisi yang tidak seimbang jika berhadapan langsung dengan kekuatan militer besar seperti Amerika Serikat dan Israel. Dalam skenario perang konvensional, selisih kemampuan, teknologi, dan dukungan internasional terlalu lebar untuk dikejar secara langsung. Karena itu, strategi yang dipilih bukan menyaingi secara frontal, melainkan menciptakan bentuk tekanan lain yang lebih sulit diprediksi, perang asimetris. Di dalam strategi inilah Shahed 136 menemukan perannya. Ia bukan senjata yang dirancang untuk mengesankan secara visual atau teknis. Justru sebaliknya, kesederhanaannya adalah inti dari kekuatannya. Dalam beberapa laporan, drone ini bahkan sering disamakan dengan senjata massal versi udara. Murah, mudah diproduksi, dan bisa digunakan dalam jumlah besar tanpa membebani sumber daya. Dari perspektif operasional, ini menciptakan tantangan tersendiri bagi sistem pertahanan yang harus merespons banyak ancaman sekaligus. Secara teknis, Shahed 136 tidak dirancang untuk kembali setelah misi. Ia berfungsi sebagai munisi yang langsung menghantam target. Navigasinya bergantung pada sistem yang relatif sederhana, tanpa kebutuhan kontrol jarak jauh yang kompleks. Desain fisiknya pun tidak rumit, struktur ringan, mesin kecil di belakang, serta metode peluncuran yang bisa dilakukan dengan perangkat sederhana di darat. Namun yang membuatnya signifikan bukan pada satu unit, melainkan pada cara ia digunakan. Dalam jumlah besar, perangkat ini dapat menciptakan tekanan simultan yang memaksa sistem pertahanan lawan bekerja di batas kapasitasnya. Ketika sistem ini terganggu, dampaknya tidak hanya kerusakan fisik, tetapi juga penurunan kemampuan koordinasi dan deteksi secara keseluruhan. Dari sini terlihat bahwa efek terbesarnya bukan pada ledakan itu sendiri, tetapi pada gangguan terhadap rasa melihat dari sistem pertahanan modern. Di sisi lain, kekuatan Shahed 136 justru banyak lahir dari keterbatasan. Iran tidak mengembangkan sistem ini dengan pendekatan teknologi tinggi yang mahal, melainkan melalui penyederhanaan dari berbagai teknologi yang sudah ada. Pendekatan rekayasa ulang atau reverse engineering menjadi salah satu kuncinya, bukan menyalin secara penuh, tetapi mengambil konsep dasar lalu membuat versi yang lebih sederhana dan mudah diproduksi. Dalam proses ini, ketergantungan terhadap rantai pasok global berkurang
digantikan oleh sistem produksi internal yang lebih tertutup namun stabil. Menariknya, sejumlah komponen yang digunakan dalam sistem ini tidak selalu berasal dari jalur militer. Ada bagian-bagian yang dapat ditelusuri ke sektor komersial, termasuk mesin yang dalam beberapa laporan disebut memiliki kemiripan dengan teknologi sipil yang tersedia luas di pasar. Kalau dilihat dari permukaan, Shahed 136 tampak seperti ancaman yang murah dan sederhana. Harganya diperkirakan hanya sekitar 300 juta rupiah hingga 800 juta rupiah per unit. Tapi begitu masuk ke sisi pertahanan, angka itu berubah menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Untuk menghentikannya, sistem seperti EMIM 104 Patriot dengan rudal PAC-2 atau PAC-3 bisa menghabiskan sekitar 60 miliar sampai 100 miliar rupiah per tembakan. Taat bahkan melangkah lebih jauh dengan biaya interseptor yang bisa menyentuh 180 miliar hingga 240 miliar rupiah. Sementara Iron Dome dengan rudal Tamir tetap berada di kisaran 1 miliar hingga 5 miliar setiap kali diluncurkan. Perbandingannya timpang. Satu target kecil bisa dibayar dengan puluhan hingga ratusan kali lipat biaya penangkisannya. Dalam jumlah besar, drone ini dikirim bukan untuk memastikan semuanya lolos, tetapi untuk menciptakan tekanan terus-menerus. Sistem pertahanan dipaksa bekerja tanpa jeda, mencari, mengunci, lalu mengeksekusi satu demi satu target yang datang beruntun. Dalam kondisi seperti ini, yang diuji bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga ketahanan amunisi dan ritme operasional. Dalam praktik pertahanan udara modern, satu ancaman seringkali tidak cukup diatasi dengan satu intersepsi. Ada situasi di mana lebih dari satu rudal harus dilepaskan untuk memastikan target benar-benar hancur atau tidak lagi menjadi ancaman. Efeknya sederhana tapi berat. Stok persenjataan terkuras lebih cepat dari yang diperkirakan. Karena itu, sejumlah pengamat mulai melihat pola ini sebagai bentuk perang yang tidak simetris dalam arti yang lebih dalam. Bukan soal siapa yang paling kuat secara teknologi, tetapi siapa yang lebih tahan dalam membakar biaya. Ketika satu pihak mampu terus menghadirkan ancaman berbiaya rendah dalam jumlah besar, sementara pihak lain harus terus merespons dengan sistem mahal, maka konflik tidak lagi hanya terjadi di udara, tetapi juga di buku pengeluaran militer. Shahed 136 kini tidak lagi bisa diposisikan sekadar sebagai senjata milik satu negara. Sejak mulai dikenal luas sekitar 2021 dan kemudian muncul dalam konflik Rusia-Ukraina, drone ini memperlihatkan satu perubahan penting dalam cara perang modern dipahami. Kuantitas dapat menandingi kualitas. Intinya bukan lagi mengejar kesempurnaan satu senjata, melainkan membangun kemampuan untuk memproduksi sistem yang cukup efektif dalam jumlah besar, lalu menggunakannya secara berulang untuk memberi tekanan tanpa henti. Rusia bahkan tidak berhenti di tahap penggunaan, tetapi juga memproduksi ulang sistem serupa berdasarkan desain Iran. Sebuah langkah yang menunjukkan betapa mudahnya konsep ini direplikasi dan diperluas skalanya. Efeknya merembet ke pihak lain. Amerika Serikat dilaporkan juga melakukan proses rekayasa balik terhadap Shahed, lalu mengembangkan versi turunannya sendiri dalam program seperti LUCAS. Menariknya, hasil adaptasi ini sudah mulai muncul dalam operasi militer terbaru. Pergeseran ini cukup mencolok. Dari yang awalnya dipandang sebelah mata, kini justru direspons dengan adopsi dan pengembangan. Gelombang ini tidak berhenti di satu kawasan saja. Cina ikut mengembangkan sistem seperti ASN-301 dengan konsep yang mirip, sementara Turki dan Mesir mulai mengadaptasi pendekatan serupa sesuai kebutuhan masing-masing. Bahkan, pola kolaborasi lintas negara dalam produksi sistem sejenis mulai bermunculan, menandakan bahwa arah pengembangannya sudah bergerak ke level industri yang lebih luas. Di akhir rangkaian konflik yang kerap disebut sebagai Perang 40 Hari, satu hal mulai tampak cukup jelas. Kapasitas Iran belum benar-benar terkuras. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa sekitar 40% persediaan drone serang masih tersedia, termasuk Shahed 136 yang selama ini menjadi tulang punggung serangan. Artinya, apa yang terlihat di medan tempur sejauh ini
kemungkinan baru sebagian kecil dari total kemampuan yang dimiliki. Lebih jauh lagi, varian yang lebih baru seperti Shahed 136B dengan jangkauan lebih jauh dan peningkatan teknologi dilaporkan belum sepenuhnya digunakan. Dari sini, pertanyaan yang tersisa justru bergeser. Bukan lagi apa yang sudah terjadi, tetapi seberapa besar skala eskalasi yang mungkin muncul ketika seluruh kapasitas itu benar-benar dikerahkan.